Ya, penasaran kan kenapa ada orang gotong-gotong? Tonton video ini sampai selesai biar kalian tahu jawabannya. Dua pohon itu dia mati. Kenapa bisa mati? Banyak penyebabnya, tapi salah satunya masalah media tanam, terus juga kurangnya cahaya itu bisa bikin mereka mati. Terus proses pemindahan yang berkali-kali, proses pemindahan si pohon itu, jadi itu pohon udah 3 kali dipindahin karena secara visual belum pas, itu bikin mereka stres dan akhirnya perlahan meranggas dan mati gitu. Nah, kita sebagai pembuat taman menjamin pohon ini tetap hidup selama 3 bulan setelah pasca finishing project. Jadi kita punya garansi selama 3 bulan all in, tanaman mati, sistem rusak, error yang bukan disebabkan oleh manusia. Jadi kalau lo lupa nyiram, ya itu salah lo gitu. Tapi kalau misal ternyata tanaman ini mati karena faktor cuaca dan sebagainya, itu kita full cover tanggung jawab ganti pohon baru kayak gitu. Nah, kebetulan ini 2 pohon, pohon Palem sinensis yang tadinya kita kira bakal cukup tahan buat di dalam rumah, tapi ternyata terlalu teduh buat mereka dan akhirnya mati. Jadi kita ganti dengan pohon Solobium. Kenapa kita ganti Solobium? Karena Solobium ini salah satu pohon yang paling kuat, baik itu kuat teduh maupun kuat panas, yang proses penanamannya pun tidak terlalu sulit karena batangnya kurus, tapi dia bisa tinggi banget sampai belasan meter. Ya, bisa setinggi itu. Jadi nanti pohon ini harapannya 10-20 tahun ke depan dia udah tembus sampai atap. Kalau dilihat itu ada lubang di atas. Nah, jadi nanti dia ditembusin ke sana kayak gitu. Jadi ada 3 pohon yang mati. Solobium, Palem sinensis 2 sama belimbing ulu. Nah, belimbing ulu ini ternyata dia tidak tahan dengan media baru, stres karena itu galian baru, belum sempat diaklimatisasi, jadi dia nggak bisa adaptasi dan akhirnya mati. Nah, itu kita ganti dengan pohon baru yang lebih gede, tetap belimbing ulu. Nah, prosesnya kalian bisa lihat itu ribet banget dan menimbulkan korban. Kita gotong, jadi pohon itu tadi tingginya sekitar 5 meter. Kita butuh 5 orang buat ngangkut itu, dan karena rumahnya cukup berliku, kita harus pinter-pinter gimana caranya biar pohon itu nggak nabrak, terutama nyenggol pecah belah yang harganya mahal. Terus dan itu nggak bisa sembarangan ditaruh karena ntar kotor. Jadi buat nyari pohon belimbing ulu segede gini ini cukup susah. Kita harus hunting dulu, nyari di pekarangan orang, nggak ada yang bohong, nyari di tukang tanaman yang ada, dan itu harganya cukup mahal kalau udah segede gini. Cukup mahal dan cukup riskan karena semakin gede pohon semakin butuh waktu diadaptasi dan semakin rawan dia mati gitu. Nah, untuk pohon-pohon baru ganti gini penyiraman itu harus kencang, terutama belimbing ulu. Dia tuh harus disiram sampai basah bener 2 kali sehari di sebulan awal dia ditanam. Menanam pohon tinggi dan gede di dalam rumah itu sangat menantang, terutama karena kita harus pertimbangin seberapa besar root ball dia dan seberapa luas area penanamannya. Nah, jangan sampai udah di lokasi kita harus ngebobok lantai yang udah jadi, kan nggak lucu gitu. Jadi buat temen-temen yang kepikiran buat bikin taman di dalam rumah, itu banyak yang harus dipikirin.
termasuk nanti tanaman ini dapat matahari yang cukup apa enggak, terus perkembangan akarnya nanti terhambat atau enggak. Itu teman-teman harus pikirin benar-benar sebelum rumahnya jadi dan proses tanam dimulai, karena itu akan sangat menantang buat kita kalau kondisinya nggak memungkinkan buat ditanam, dan bisa jadi nanti berakhir buruk dengan tanamannya mati dan sebagainya gitu. Ya, sekian video sore hari ini. Buat teman-teman yang mau tahu lebih banyak, jangan lupa di subscribe, nyalain loncengnya, dan komen di bawah ini tentang hal-hal yang pengen kalian tahu tentang taman dan tanaman. See you next video.